Aku benar-benar tidak habis pikir. Bagaimana Nyi Parwati mendapatkan kitab Kurusumala itu? Mungkin kesaktiannya didapat dari berguru. Mustahil. Hampir semua perguruan yang ada di tanah Jawa ini, aku kenal keistimewaan dan kelemahannya. Tapi ajian-ajian yang dimiliki Nyi Parwati itu sangat lain. Tidak dimiliki oleh perguruan-perguruan yang aku kenal. Akan apa itu? Jangan-jangan Topeng Mas dan pasukannya akan menyerbu kemari. Lalu dia akan menghancurkan gerbang kota. Benar, arahnya dari gerbang kota sebelah timur. Tidak mungkin. Sebab pasukan manapun yang akan melakukan penyerangan di waktu malam tidak mungkin membuat kegemparan. Tapi Topeng Mas adalah pendekar yang sombong. Besar kepala. Dia merasa tidak hingga dia bisa berbuat seperti itu. Kalau itu mungkin. Dia akan membagi dua pasukan. Seperti ada orang yang sedang menakar kanuragan. Suaranya dari sebelah sana. Ayo. Lihat, batu-batu ini hancur bukan oleh Palu Godam. Betul. Hei, Martopuro, ketua mau bicara. Kenapa diam saja? Apa kau sudah tuli? Biar Malampir. Aku tahu caranya agar dia buka mulut. Mundur semua. Bergabunglah dengan kami, Martopuro. Kau akan kujadikan penguasa di wilayah barat. Kau akan menguasai Tatar Pasundan dan menggantikan Adipati Ukur. Apa hakmu mengangkat seseorang menjadi penguasa? Kalian hanyalah pemberontak yang hanya bisa mengatur para penjahat, maling, dan begal. Tidak, aku tidak mau diatur oleh kalian. Ketua, izinkan aku membunuh Martopuro. Sabar Malampir. Akan tiba masanya para pembangkang seperti dia mati di tangan kita. Aku beri kesempatan kamu berpikir, Martopuro. Ikut aku, atau kau ikut Sultan Agung. Hah? Ingat itu, Martopuro. Kami beri waktu 1 bulan. Jika dalam waktu 1 bulan kau belum mengambil keputusan untuk berpihak kepada kami, maka itu berarti kau akan mati dalam penjara di Kademangan Surodadi ini. Mengerti? Mau uang? Mau. Kanjeng mau apa? Usahakan aku duluan atau apa saja yang bisa ditulisi. Aku mau menulis surat kepada... Kepada siapa? Kalau petinggi, aku tidak mau. Aku bisa ditangkap. Aku takut. Aku tujukan pada Pekati Gendowor, Pekati Kang Masku. Berapa upah yang kau minta? 3 ringgit. Mintalah pada Pekati Gendowor. Dia akan memintakan kepada keluargaku
sejumlah uang untuk kamu, ya. Nanti malam aku kesini lagi. Akan aku bawakan semua pesanan Kanjeng. Pegelinu nih. Jatuhnya kademangan itu pada hari Kamis. Sedangkan pada hari itu, kami lihat sendiri Arya Soma bersama ibunya. Kalau begitu, Arya Soma bukan pendekar topeng, Mas. Aku kira begitu. Arya Soma benar-benar bersih. Kiai, Ya, kalau sekiranya Arya Soma benar-benar bersih, apakah bisa untuk menghadapi pendekar topeng emas itu, Kiai? mungkin bisa. Kenapa tidak? Jika mungkin, kami ingin meminta kesediaannya untuk membebaskan adik Mas Tumenggung Martupuro yang ditawan mereka, Kiai. Ada warta yang mengatakan bahwa Dimas Temenggung Martupuro disembunyikan di Duku Waru. Lalu ada pula yang mengatakan ditahan di Cerih. Malah belakangan ini, ada yang mengatakan bahwa Dimas Martupuro telah dipindahkan dari Darmasadi ke Tarub. Musuh sengaja meniupkan warta yang simpang siur untuk membuat kita bingung. Betul. Dalam waktu dekat ini kita harus membebaskan Dimas Temenggung Martupuro. Hatiku selalu gelisah kalau selama ini Dimas Martupuro masih di tangan musuh. Kiai. Ada apa? Maaf Kiai, numpang tanya. Kalau mau ketemu Pekatik Gendowor, di mana ya tempatnya? Mari aku tunjukkan. Kiai, silakan Kiai langsung. Pangeran ada di dalam. Aku akan menyusul sesudah menunjukkan orang ini ke tempat Gendowor. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiai. Ada terompah Kiai. Mana? Ini. Ambil. Ini Kiai. Ini pasti terompah milik pendekar sakti tadi. Siluman. Ah, sok tahu kamu. Mari kita tanyakan pada Gendowor. Mungkin dia tahu siapa pendekar pemilik terompah ini. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Kiai Basari. Kiai? Siapa pemilik terompah ini, Gendowor? Seperti terompahku. Tidak mungkin. Pemilik terompah ini berilmu tinggi. Aku temukan barang ini di tempat pendadaran, kanuragan, dan olah batinnya. Milik siapa ya? Kiai temukan di mana? Di kebun itu tadi. Tinggalkan saja terompahnya di sini, Kiai. Biar nanti saya tanyakan pada yang lain. Tidak, akan kutanyakan sendiri pada Bendoromo. Andika ini siapa? Rahasia. Ini. Terompah ini bisa menjadi petunjuk untuk melacak orang sakti yang sedang kita cari. Betul. Besok kumpulkan seluruh Demang dan Punggawa Kadipaten. Dan tanyakan tentang terompah ini di Mas Pusponegoro. Sendiko Kanjeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ada apa, Gendowar? Mohon bicara empat mata, Kanjeng. Penting. Ada apa? Sandinawala. Dari siapa? Tumenggung Martopuro. Dari tahanan. Gimana? Kademangan Darmasadi. Kanjeng baca saja dulu. Silakan. Silakan. Mana orang yang membawa surat ini? Dia takut menghadap Kanjeng. Katakan padanya, aku akan memberinya dia upah 3 ringgit. Sebagaimana yang telah dijanjikan Dimas Martopuro. Saya disuruh mewakilinya. Kita akan segera menyerbu Kademangan Moga. 200 laskar kita sudah masuk ke sana dengan berbagai macam penyamaran. 1000 orang lagi telah kita persiapkan untuk segera menyerbu ke sana. Setiap minggu kita membutuhkan 300 dacin beras, sayuran, telur, dan daging untuk memberi makan laskar kita. Kidemang Sarojo yang diserahi tugas untuk mengumpulkan dana. Apakah sudah dilaksanakan? Beres, Kanjeng. Bahkan dananya sudah diserahkan pada Ki Wangsa Jangkung. Dia yang mengurusi pembelian bahan makanan, Kanjeng. Itu di sana kebakaran. Ayo kita lihat. Pegelinu nih. Ayo berhenti. Siapa kamu? Utusan Gusti Pangeran. Pangeran Purbaya? Iya, cepat Kanjeng. Tawaran kabur. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Tawaran kita kabur. Carinya kemana? Saya tidak tahu. Ayo kita cari. Ayo, 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 ayo. Ya, tawanan kabur! Tawanan kabur! Kenapa Tumenggung Martopuro? Lepas. Dia sedang dikerumuti laskar kita. Rano, Mereka telah menghukum kita. Mau kemana kau? Kita lawan mereka. Iya. ayo. Cepat tangkap orang bertopeng hitam itu. Dia pasti utusan Pangeran Purbaya. Iya, ayo. Cepat. Keributan kecil ini biar aku yang mengatasinya, Ketua. Apapun yang terjadi, Ketua jangan turun tangan.
Kurang ajar. Apa mereka bisa mengejar? Sepertinya tidak. Alhamdulillah, kita lepas dari lubang jarum. Syarandika, Sebut saja topeng hitam. aku sangat berterima kasih dan aku akan memberikan hadiah yang besar buat kamu. Betul Kanjeng mau memberi hadiah? Aku bukan pembohong. Apa yang ingin Andika minta? Beras dan uang. Baik, aku akan berikan 10 dacin beras dan duit 100 ringgit. Bagaimana? Kau senang? Senang sekali Kanjeng. Terima kasih atas kebaikannya. Mari ikut aku ke Kadipaten. Nanti akan aku serahkan beras dan duit itu kepadamu. Tidak usah repot-repot Kanjeng. Serahkan saja itu semua pada yang lemah. Bagikan kepada fakir miskin. Katakan, bahwa hadiah itu pemberian dari topeng hitam. Selamat tinggal Kanjeng. Tunggu! Salamku buat Kanjeng Martoloyo. Salam. Iya, salah. Kek, mau dibawa kemana kuda itu? Ke tempat Kanjeng Tumenggung Martopuro. Aku Tumenggung Martopuro. Mau apa? Menyerahkan kuda ini kepada Kanjeng. Aku sudah diupah oleh topeng hitam kemarin untuk menyerahkan kuda ini. Terima kasih, Kek. Masa menangkap 2 orang saja tidak becus? Mana kesaktian Malampir, si Grandong? Dan mana kesaktian ayah yang sudah termasuk kemana-mana? Siapa pendekar topeng hitam itu? Aku tidak tahu. Dia tidak mengenalkan dirinya. Pendekar dari mana dia? Tegal, Pekalongan, Banyumas, Jepara? Atau kiriman dari Sultan Mataram sendiri? Hah? Kami semua tidak ada yang tahu siapa dia dan dari mana asalnya. Kemunculan topeng hitam itu begitu mendadak. Hah? Cari bekas ledakannya sewaktu dia menghilang. Dari bahan ramuannya, aku bisa tahu dari perguruan mana dia. Hei, kamu, cepat cari. Baik. Inilah bekas ledakan yang saya temukan. Betul, kamu temukan benda ini di bekas ledakan. Betul, Ketua. Ada apa, anakku? Bramagiri Tunda Ayah. Apa itu? Bahan peledak yang dapat melemahkan saraf seseorang beberapa saat. Senjata penyelamatan jika dalam keadaan genting. Bahan ini ciptaan guru besar Somala. Topeng hitam itu murid guru Somala? Tidak mungkin. Iya. Mari kita lihat Ketua. Siapa sebenarnya topeng hitam itu? Masuk benggalaku, masuk saktiku. Tunjukkan. Siapa sebenarnya topeng hitam itu? Hah?
Bukan itu. Yang aku maksud, aku mau lihat topeng hitam. Ya, cepat katakan. Siapa topeng hitam itu? Maaf ketua, ini di luar dugaanku. Selama ini Pasu Benggala ini tidak pernah ngadat seperti ini. Yang sudah-sudah, dia tidak pernah bohong. Cobalah sekali lagi. Siapa tahu dalam kalian terakhir ini, Pasu Benggalamu menunjukkan warta yang benar. Tapi kalau Pasu Saktiku ini ngambek, aku bisa celaka. Karena dia tidak bisa aku suruh-suruh lagi. Tidak akan ngambek. Ayo, coba sekali lagi. Pasu Saktiku, Pasu Benggalaku, jangan kau membuat aku malu. Tunjukkan topeng hitam itu. Sekali lagi, tunjukkan topeng hitam. Siapa topeng hitam itu sebenarnya? Kami para kekasih Tuhan. Kami tangan-tangan Tuhan. Celakalah musuh-musuh Tuhan. Apa aku bilang? Pasu Saktiku akan hancur jika aku tekan terus. Sekarang Pasu Saktiku sudah hancur berantakan. Dan tidak bisa dipakai lagi dalam waktu yang lama. Dimas Martopuro melihat wajahnya, Kanjeng. Iya. Cobalah bayangkan. Kira-kira penggawa siapa yang wajahnya mirip dengan dia? Sulit, Pangeran. Sangat sulit. Selama ini kami sedang mencari seseorang yang selalu menatar kesaktiannya di dalam atau di sekitar kadipaten ini, Dimas. Bagaimana dengan kesaktian topeng hitam? Kesaktiannya luar biasa. Sulit dicari tandingannya. Sekali tebas, gembok putus. Lari di atas pucuk daun, itu sama juga dengan terbang. Yang aku herankan, dari mana dia tahu kuda tungganganku? Itu menunjukkan bahwa topeng hitam itu adalah orang dalam sendiri. Tentang siapa dia, itulah tugas kita untuk menyelidiki. Berarti Dimas Martoloyo harus mengumpulkan seluruh punggawa dan seluruh demang dari wilayah Kadipaten Tegal. Mulai dari Brebes, Bumi Ayu, Bumi Jawa, dan lain-lainnya. Dan selanjutnya adalah tugas Dimas Martopuro untuk mencari tahu siapa di antara mereka yang paling mirip dengan topeng hitam. Ya, Betul. betul. Aku setuju. Berhenti di sini. Aku ingin memberi hadiah pada pekatik Kang Mas. Siapa? Gendowo. Betul. Karena surat itu aku tujukan kepadanya. Dan dia melakukan apa yang aku perintahkan. Kepatuhannya ikut berjasa atas kebebasanku. Ya, silakan. Gendowo. Nyatong dawuh, Kanjeng. Tidak ada dawuh. Aku hanya mau memberi sedikit hadiah sebagai tanda terima kasihku kepadamu. Terimalah ini, Gendowo. Terima kasih atas anugerah Kanjeng. Semoga Allah membalas kebaikan Kanjeng. Kakak, aku baru saja kejatuhan rezeki dari langit. Wah, Ini, kamu bagi-bagikan ya. Terima kasih, Bol. Ya, sudah. Iya, ya. Orang-orang fakir miskin dapat bagian dari topeng hitam. Beras, makanan, dan uang. Itu bukan berita lagi. Semua orang sudah tahu. Aneh. Pemimpin pemberontak pakai topeng emas. Pendekar Budiman pakai topeng hitam. Kenapa semua pakai topeng ya? Sekarang memang zamannya zaman topeng. Zaman topeng bagaimana, Ki? Coba kita perhatikan di sekeliling kita. Banyak para kanjeng berlagak jujur, berlagak alim, sok membela rakyat. Padahal mereka bajingan, merampok uang rakyat. Mereka bertopeng sehingga kemana-mana mereka dihormati. Topeng hitam lain, Ki. Betul.
Dia memakai topeng karena dia tidak mau dikenali orang. Dia orang yang ikhlas. Lain dengan topeng emas. Dia memakai topeng karena dia berjiwa pengecut. Dari mana kita tahu kalau topeng emas itu berjiwa pengecut? Ya dari perbuatannya. Dia kumpulkan para begal dan para pencuri. Orang-orang pendukungnya saja. Orang-orang semacam Mak Lampir, si Gandong, Haji Basa Pamungkas, para maling, dan para begal. Semuanya orang-orang buronan kerajaan. Dia memakai topeng karena wajah aslinya tidak mau dikenal orang banyak. Agar wajah aslinya bisa kesana kemari. Dan orang-orang tidak menganggap dia sebagai pemberontak. Agar tetap dikenal sebagai orang baik. Bukankah perbuatan seperti itu perbuatan pengecut? Ayo, Soma. Aku harus mencari topeng hitam untuk bergabung, Ibu. Apakah Ibu bisa membantu Soma? Membantu apa? Apakah topeng hitam itu dari petinggi Mataram atau pendekar biasa dari rakyat kecil, Ibu? Dari petinggi. Mungkin dia kiriman Baginda Sultan. Ibu tahu, di antara petinggi Mataram, siapa yang menguasai Brahma Giritunda? Tidak tahu. Topeng hitam menyelamatkan diri dengan Brahma Giritunda, Ibu. Dari mana kamu tahu, Soma? Soma menyelidiki sendiri, Ibu. Sebenarnya, Soma datangi Kademangan Dharmasandi. Dan Soma mengambil bekas ledakan yang ia gunakan untuk kabur, Ibu. Ini barangnya, Bu. Salah atau benar dugaanku bahwa itu ramuan Brahmagiri Tunda, Bu? Benar? Berapa orang yang mati dari pihak pemberontak? Soma dengar tidak ada. Hanya pingsan saja, Ibu. Rupanya topeng hitam hanya menginginkan lolosnya saja, tanpa berniat membunuhnya. Menurut kitab Somala, Ajian Brahmagiri Tunda adalah ciptaan dari Guru Somala. Sekarang, apakah topeng hitam itu murid dari Guru Somala, Bu? Kemungkinan besar. Coba nanti ibu selidiki kembali. Siapakah sebenarnya topeng hitam itu? Ayo, Soma. War, Gunawar, buka pintu. Kemana anak itu? Jeng Rara. Gendor ada? Tahu, diketok tidak ada jawaban dari dalam. Aku di sini. Ada apa? Rumput kan masih banyak. Daripada tidak ada kerjaan. Sembahku, Kanjeng Rara. Jangan bilang sembah. Aku dan kamu sederajat. Hebat kamu. Kanjeng Setiawati tidak mau dipanggil Kanjeng. Itu tandanya Jangan ngaco kamu. Kanjeng Pangeran Purbaya mengadakan lomba kanuragan. Aku dan kau harus ikut. Aku tidak mau. Untuk apa memamerkan pandaian? Hadiahnya besar. Pemenang pertama 100 ringgit. Pemenang kedua 70 ringgit. Pemenang ketiga 50 ringgit. Ditambah hadiah hiburan yang menarik. Untuk pemenang pertama 3 ekor kambing. Dan pemenang kedua 2 ekor. Pemenang ketiga 1 ekor kambing. Bagaimana? Hadiahnya menggiurkan kan? Tidak, aku tidak mau ikut. Tidak bagaimana? Aku kan gurumu. Perintah guru harus diikuti. Dengan mengikuti lomba kanuragan, aku bisa tahu sampai di mana ilmu kanuragan yang aku ajarkan padamu. Kau belajar silat, Gendor? Iya, tapi aku tidak punya bakat. Sudah lama aku belajar. Tapi aku cuma bisa sedikit. Tidak apa, kamu coba saja. Nanti biar aku yang mendaftarkan. Jangan, Nyai. Aku nggak bisa.
laga Mega Pasukanmu tidak akan mampu melawan kami. Sekarang, menyerahlah. Berdebah, siapa kau? Beraninya berbuat onar di wilayahku. Hei, kau tidak perlu tahu siapa aku. Aku tidak suka pada petinggi yang sewenang-wenang pada rakyatnya. Fitnah, apa buktinya? Hah, jangan banyak mulut. Malampir, bunuh mereka. Tahan. Jangan buang waktu. Jangan biarkan mereka hidup. Diam! Turuti kataku, atau kau yang kubunuh. Silakan ketua bicara. Ini kesempatan terakhir kalian. Serahkan diri kalian baik-baik dan bergabunglah bersama kami. Atau aku tidak menjamin keselamatan kalian semua. Lebih baik mati daripada harus menyerah dan bergabung dengan komplotan seperti kalian. Baik. Kalau itu mau kalian, ayo serang mereka. Lampir, dia menggunakan serpi cabul sebagai senjata. Itu dia. Tunggu. Mungkin itu hanya pancingan. Periksa tempat ini, cepat! Mereka di sana. Ayo, kejar!